Halo semuanya, di video kali ini aku bakal nunjukin cara menggunakan XAMPP, mulai dari menjalankan server, masuk ke MySQL, sampai membuat database dan table. Buat kalian yang lagi belajar database atau ngerjain tugas, video ini semoga bisa membantu. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama, ditampilkan XAMPP Control Panel versi 3.30 yang digunakan sebagai server lokal untuk menjalankan aplikasi berbasis web. XAMPP ini berfungsi untuk membantu pengembangan website dengan menyediakan web server dan database dalam satu aplikasi. Pada bagian utama tampilan terlihat beberapa modul, di antaranya Apache dan MySQL. Apache ini berfungsi sebagai web server, sedangkan MySQL digunakan untuk mengelola database. Selanjutnya, untuk menjalankan server, dilakukan dengan menekan tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Ketika tombol Start ditekan, sistem akan mulai menjalankan layanan tersebut. Setelah itu, di kiri bawah akan muncul Run. Nah, kita isi dengan cmd. Setelah itu, klik OK dan akan muncul Microsoft Windows. Setelah itu, kita perbesar terlebih dahulu. Selanjutnya, ketik cdc :2 XAMPP _MySQL _bin lalu klik Enter. Lalu ketik MySQL /uroot klik Enter. Setelah mengetik perintah MySQL /uroot lalu menekan Enter, maka kita akan masuk ke MySQL Monitor yang ditandai dengan perubahan tampilan menjadi mode perintah MySQL. Setelah itu, ketik create database perbankan 3 titik koma, setelah itu Enter. Selanjutnya, untuk memastikan database dapat digunakan, kita bisa melihat daftar database dengan mengetik perintah show database titik koma, lalu tekan Enter. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan seluruh database yang tersedia pada MySQL. Kita dapat memilih salah satu database dengan mengetik perintah, misal use perbankan 3 titik koma, kemudian tekan Enter. Jika database berhasil dipilih, maka akan muncul keterangan database changes. Selanjutnya, ketik create table nasabah, buka kurung, ID _ nasabah, integer primary key, nama _ nasabah, varchar, buka kurung, 45, tutup kurung, not 0, alamat _ nasabah, varchar, buka kurung, 255, tutup kurung, not 0, tutup kurung, titik koma, klik Enter. Setelah itu, ketik perintah dex nasabah, titik koma, kemudian menekan Enter. Perintah dex nasabah digunakan untuk melihat struktur tabel nasabah yang ada di dalam database. Setelah perintah dijalankan, akan ditampilkan beberapa kolom yang terdapat pada tabel nasabah, seperti nama, file, tipe data, dan keterangan lainnya. Tampilan ini menunjukkan bahwa tabel nasabah telah berhasil dibuat dan siap digunakan. Selanjutnya, ketik create table cabang _bank, buka kurung, kode _cabang, varchar, buka kurung, 20, tutup kurung, primary key, nama _cabang, varchar, buka kurung, 45, tutup kurung, unit, not 0, alamat _cabang, varchar, buka kurung, 255, not 0, tutup kurung, titik koma, klik Enter. Setelah itu, ketik dex cabang _bank, titik koma, dan klik Enter untuk melihat tabel. Selanjutnya, kita akan membuat table rekening dengan script create table rekening, buka kurung, no, _rekening, integer primary key,
kode underscore cabang FK Varsher buka kurung 20 tutup kurung references cabang underscore bank buka kurung kode underscore cabang tutup kurung on delete cascade on update cascade pin Varsher buka kurung 20 tutup kurung default strip 1234 strip not null saldo integer default no not null tutup kurung titik koma klik enter. Setelah itu, ketikkan DEX rekening, titik koma, kemudian tekanlah enter. Perintah DEX rekening digunakan untuk menampilkan kolom rekening yang ada dalam database. Selanjutnya, ketikkan create table transaksi, buka kurung, no underscore transaksi, serial primary key, ID underscore nasabah, FK integer references, nasabah, buka kurung, ID underscore nasabah, tutup kurung, on delete, set no on, update cascade, no underscore rekening, FK integer references, rekening, buka kurung, no underscore rekening, tutup kurung, on delete, set no on update, cascade, jenis underscore transaksi, Varsher, buka kurung 20, tutup kurung, default, strip debit, strip not null, tanggal, date time, not null, default, current, underscore times name, jumlah integer, not null, check, buka kurung, jumlah lebih besar dari 20.000, tutup kurung lagi, titik koma, klik enter. Script ini digunakan untuk membuat tabel transaksi, lalu ketiklah perintah DEX transaksi, tekan enter, maka database akan memunculkan tabel transaksi. Setelah itu kita akan membuat tabel nasabah underscore hash underscore rekening dengan script create table nasabah underscore hash underscore rekening, buka kurung, ID nasabah, FK integer references nasabah, ID nasabah, on delete, cascade, on update, cascade, no rekening, integer references, rekening, no rekening, on delete, cascade, on update, cascade, primary key, ID nasabah, FK, no rekening. Klik enter. Ketiklah DEX nasabah underscore hash underscore rekening untuk melihat hasil script ketikan menjadi tabel nasabah hash rekening. Kemudian show tables, klik enter, maka akan muncul tabel hasil pembuatan database tadi. Kemudian kita akan menambahkan sebuah field baru pada table database dengan perintah add, di mana kita dapat mengetikkan strip pada perintah yaitu alter table nasabah add tanggal underscore lahir, date not no, titik koma, klik enter. Selanjutnya kita DEX nasabah, klik enter, maka akan muncul struktur dari tiap tabel.
Setelah itu ketiklah perintah alter table nasabah modify tanggal underscore lahir varchar buka kurung 10 tutup kurung not null titik koma, klik enter. Script ini digunakan untuk mengubah type data pada file tanggal underscore lahir menjadi varchar. Selanjutnya kita perlu menghapus flight atau nama kolom tanggal underscore lahir pada tabel nasabah agar kita tahu cara menghapus pada tabel database kita, yaitu dengan mengetikkan script alter table nasabah drop tanggal underscore lahir titik koma, klik enter. Setelah itu ketikkan dex nasabah, klik enter pada perintah, maka kita akan dapat melihat progres pada tampilan kolom tanggal underscore lahir pada tabel yang sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mengubah nama kolom dengan perintah change. Ketiklah script alter table nasabah, change nama underscore nasabah, nama varchar buka kurung 50 tutup kurung titik koma, klik enter. Lalu dex nasabah, klik enter. Pada kolom null file nama akan berubah menjadi yes. Terakhir ialah mengubah nama table pada database MySQL. Ketiklah alter table nasabah rename to nsb titik koma, klik enter. Untuk melihat progresnya ketiklah perintah dex nasabah, klik enter, maka database akan otomatis membaca dan mengkategorikan sebagai error. Jika kita mengetikkan lagi pada perintah dengan script dex nasabah, maka database akan merespon kita dan dapat melanjutkan pengerjaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada bagian memahami SQL atau Structured Query Language, DDL atau Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Pada perintah selanjutnya, kita akan menambahkan data pada tabel nasabah dengan perintah insert. Untuk scriptnya yaitu insert into NSB values buka kurung 1 Maulana sebagai nama, Bandung sebagai alamat, 2 Malik sebagai nama, alamat sebagai Bekasi, 3 Rahmat sebagai nama, Martapura sebagai alamat, keempat Adit sebagai nama, Banjarmasin sebagai alamat, dan yang kelima, Firman sebagai nama, Banjarmasin sebagai alamat. Klik enter. Lalu, agar dapat menampilkan isi pada tabel nasabah, diperlukan perintah select. Pada perintah selanjutnya, ketiklah perintah select bintang from nsb titik koma, klik enter, maka akan muncul tampilan tabel ID nasabah, nama dan alamat nasabah seperti pada di video. Setelah itu, kita akan mengubah data table dengan perintah update. Pada perintah, ketiklah script update NSB set alamat underscore nasabah sama dengan Banjarbaru where ID underscore nasabah 2 titik koma, klik enter, maka pada layar database akan menampilkan update pada kolom ID nasabah nomor 2 yang sebelumnya Bekasi berubah menjadi Banjar.
Selanjutnya, saya ingin menghapus salah satu dari data table dengan menggunakan perintah delete. Pada perintah, ketiklah script delete from NSB where ID underscore nasabah sama dengan 1 titik koma. Untuk melihat progresnya, ketiklah select bintang from NSB, maka di layar akan ditampilkan ID nasabah 1 sudah dihapus. Untuk menampilkan file tertentu, ketiklah select bintang from NSB where alamat underscore nasabah sama dengan Banjarbaru titik koma, klik enter. Pada layar akan muncul keterangan salah satu nasabah yang berasal dari Banjarbaru sesuai dengan skrip perintah tadi. Lalu untuk menampilkan isi tabel berdasarkan nama, pada perintah select bintang from NSB where nama sama dengan Adit, titik koma, klik enter. Pada layar maka akan muncul nama nasabah yang saya ketikkan. Pada skrip akan muncul fetch-nya pada layar. Selanjutnya, saya ingin menampilkan berdasarkan urutan alfabet dari Z ke A. Ketiklah select bintang from NSB order by nama underscore NSB dex titik koma, klik enter, lalu layar akan menampilkan urutan nama nasabah dari urutan alfabet terakhir yang diurut paling atas. Selanjutnya, saya ingin menampilkan cukup hanya satu kolom pada tabel. Pada perintah, saya akan mengetikkan select NSB nama from NSB titik koma, klik enter, maka akan muncul tampilan tabel hanya kolom nama nasabah saja. Terakhir, saya ingin melakukan pencarian berdasarkan awal kata. Pada kolom perintah, saya akan ketikkan select bintang from NSB where nama like ampersand titik koma, klik enter, lalu layar menampilkan field keterangan yang berawal dari kata berhuruf ampersand. Atau saya ingin melakukan pencarian nama berawal dari huruf A, maka skrip tadi yang sebelumnya berhuruf M bisa menjadi huruf A. Untuk menutup aplikasi, ketiklah by, pada perintah klik enter, otomatis aplikasi akan menutup skrip perintah. Sekian dan terima kasih.